Battle 6 susu UHT yang gampang ditemukan di Indonesia. Apa sih bedanya fresh milk dan UHT milk? Nah, perbedaannya itu terdapat dari suhu proses pemanasannya, durasi, dan juga teknik pengolahan. Contohnya ya UHT milk, dia proses suhu pemanasannya itu lebih tinggi dibandingkan tipe-tipe lainnya. Sehingga dia proses penyimpanan ataupun shelf life-nya itu lebih panjang. Biasanya bisa berbulan-bulan dan bisa disimpan di suhu ruang. Tapi kalau sudah dibuka, itu hanya 3-4 hari di suhu kulkas. Nah, lalu untuk yang fresh milk, biasanya ada yang melalui proses pemanasan, ada juga yang enggak. Sehingga shelf life-nya itu lebih pendek, biasanya kurang dari 1 bulan. Dan harus disimpan di kulkas. Lalu banyak juga nih yang bingung, apa sih bedanya yang full cream, low fat, skim milk, dan lain-lain. Di sini tim aku udah siapin yang skim milk untuk kita cek ingredientnya, komposisinya untuk dibandingkan dengan yang full cream. Kalau untuk yang skim milk, kalau aku baca, ini gulanya jauh lebih rendah dibandingkan yang full cream. Dan juga energi totalnya. Jadi skim milk menjadi pilihan yang terbaik kalau kalian lagi jaga makan, pengen yang less sugar, bisa pilih opsi yang skim milk maupun yang low fat. Nah, penasaran nggak sih susu UHT mana yang paling enak untuk diminum dan juga diolah di dunia pastry maupun bakery? Nah, di sini tim aku udah siapin 6 brand, yaitu ada Frisian Flag, Ultramilk Green Tea, Indomilk Diamond, dan juga Nestle. Oke, di part kali ini kita akan melakukan battle ke-6 susu UHT yang gampang kita temukan di Indonesia. Di sini kita udah berusaha yang terbaik untuk mencari yang sama-sama full cream dan juga yang sama-sama ukurannya 1 liter. Tapi mohon maaf, untuk yang Nestle kita cuma bisa nemuin yang ukuran seperti ini. Seperti video-video kita sebelumnya, di video kali ini kita juga akan ngebahas soal harga, visual, aroma jika ada, lalu rasa. Untuk rasa kita akan bagi 3 tes, yaitu yang pertama diminum, lalu dibuat puding susu, lalu yang ketiga kita akan membuat pastry cream. Yang pertama kita akan ngebahas soal harga. Ini untuk harga-harganya. Di part yang kedua kita akan ngebahas soal warna maupun visual. Nah, untuk yang nomor 4 ini yang paling putih di antara semuanya, lalu disusuli oleh nomor 1. Sedangkan yang nomor lainnya itu warnanya kurang lebih mirip-mirip. Jadi kalau kalian nyari warna yang putih banget untuk puding susu kalian bisa konsiderasi yang nomor 4 gitu. Selanjutnya kita akan ngebahas soal aroma. Kita coba satu. Dairy, netral. Yang ini baunya enak. Yang ini baunya tuh ada kayak ada bau honey gitu, honey, creamy. Kemajuin ke depan. Ini juga netral. Ini nomor 4. Yang ini juga ada bau-bau kayak bubuk vanila gitu, bukan bubuk vanila, bubuk susu. Tapi lebih kenceng yang ini. Oke, ini sama sekali nggak ada bau. Mungkin aroma itu nggak jadi salah satu faktor penting kalau dalam baking ya, tapi kalau misalnya kalian mau minum yang supaya lebih enhance the flavors, itu kalian bisa considering yang nomor 2. Dia baunya itu ada kayak honey-nya gitu, jadi kalau minum tuh kayaknya mungkin jadi lebih manis gitu loh. Sedangkan kalau yang 4 di belakang, yang nomor 1, 3, 5, dan 6, itu baunya netral, bau dairy, baunya standar aja gitu loh. Nah, di sini tim aku udah siapin ke-6 susu UHT yang aku nggak tahu ini brand yang mana aja. Di tes kali ini kita akan melakukan tes minum untuk mencari susu UHT mana yang paling enak untuk diminum. Aku coba yang nomor 1 dulu ya. Satu dibandingkan 2 itu lebih manis. Lebih manis, lebih creamy, dan juga ada aroma yang tadi bilang seperti aroma yang awal, itu kayak ada aroma vanila dan dicampur susu bubuk, kayak susu bubuk bayi gitu loh. Kalau kalian suka yang rasanya ada rasa-rasa manisnya, aroma manisnya, bisa considering yang nomor 2. Tapi aku coba lagi nomor 3 ya. Yang nomor 3, Just Nice. Itu kayak di antara nomor 1 dan nomor 2. Nggak terlalu strong aromanya, juga nggak terlalu netral rasanya. Jadi di antara 2 ini. Yang paling putih nomor 4. Kalau untuk rasa dia lebih aneh loh. Tapi kalau yang tadi kita battle aroma, yang paling kenceng kan nomor 2 ya. Nomor 2 sama nomor 4. Tapi ketika diminum, aromanya nggak keluar seperti nomor 2. Kayaknya aku bakal tak di belakang dikit. Coba lagi yang kelima. Netral tapi masih ada manisnya dikit. Kalau untuk diminum, aku pribadi suka kalau susunya itu ada karakter. Maksudnya aromanya dapet,
pas minumnya enak, manis kayak gitu, berarti aku lebih suka yang nomor 2. Tapi kalau untuk diaplikasikan ke pastry mungkin agak tricky, karena pasti ada tambahan manis dan tambahan aroma. Mungkin kalau untuk pastry atau pengolahan bakery itu bisa considering yang 1, 4, 5, dan 6. Mungkin, tapi nanti kita akan lakukan tes kedua di mana kita akan buat puding susu dan juga pastry cream untuk ngebuktiin yang benar-benar paling oke yang mana sih gitu. Di tes rasa yang kedua, di sini tim aku udah siapin puding susu di mana 90% komponennya adalah susu. Supaya kita tahu kalau kalian buat puding susu, susu mana yang menjadi pilihan terbaik. Sebelum aku makan, seperti yang aku mention sebelumnya, kalau yang nomor 4 itu masih tetap paling putih, putihnya tuh putih-putih banget, putih gading. Sedangkan yang nomor 3 setelah dimasak dia itu nggak putih lagi seperti sebelumnya, dia itu lebih kayak warna susu kental manis, agak kekuningan. Kalau puding susu identik dengan putih-putih, kalian bisa considering ke 5 nomor ini. Gitu. Tapi yang paling putih nomor 4. Yang pertama. Ada yang kedua, kita cobain dulu yang kedua. Sama pas seperti diminum, dia itu ada tambahan rasa manisnya. Oke, nomor 3. Not much different from 1 to 3. Ya manis, ya susu gitu loh. Kayak enggak. Kecuali yang nomor 2 kan emang ada aroma tambahan tadi yang aku bilang. Cuma tadi nggak ada yang kayak wah gitu, kayak for me netral sih. Coba lagi ya. Kok review-review sebelumnya, oh iya ini ada ini kayak netral. Ya, manis. Semuanya sudah jarang deh. Dua doang. Oke, setelah aku cobain ke-6 puding susu ini pertama kali aku nyobain puding susu. Tapi ketika aku makan dari nomor 1 sampai nomor 6, nggak ada yang kayak, wah gitu, nggak. Nilainya itu sama-sama aja semuanya, kayak oke aja semuanya. Cuma ini aku udah majukin 2 nomor, yang nomor 2 itu ada yang seperti pas aku minum, dia kayak ada tambahan bau, tambahan manis, tambahan aroma, kayak madu gitu, tipis-tipis. Sedangkan nomor 5 dibandingkan yang 4 yang di belakang, dia ada tambahan manis sedikit gitu. Tapi kalau dimakan sekaligus, cukup sulit aku bilang ada perbedaan yang kentara. Menurut aku pribadi, susu itu kalau di dunia pastry ya, misalnya kalian olah kayak seperti buat pastry cream, buat patachu, menurut aku pribadi itu sama aja semuanya, kalau menurut aku pribadi. Tapi kalau kalian misalnya buatnya di kopi, itu mungkin ada perbedaan yang besar. Dari tes yang kedua ini aku masih bingung sih, susu mana yang enak, karena menurut aku sama aja semuanya. Jadi nanti aku akan request tim pastry aku untuk melakukan tes yang ketiga di mana kita akan buat pastry cream untuk mencari susu mana yang paling enak. Di tes yang ketiga, untuk menjawab rasa penasaran aku, apakah benar nggak sih susu itu akan mempengaruhi hasil produk akhir pastry kalian? Di sini tim aku udah siapin 3 pastry cream, ya. Kita nggak buat semuanya karena ini hanya untuk menjawab rasa penasaran aku. Ternyata kalau dari warna, kalau susu kalian putih, pasti visual produk hasil kalian jadi putih seperti ini, atau jadi kalau di pastry cream menjadi lebih pucat. Karena nomor 4 kan paling putih di antara semua, kalau di pastry cream jadi lebih pucat. Dibandingkan yang lain, dia lebih less appetizing, tapi biasanya itu bukan jadi masalah besar. Lalu untuk rasa, sama seperti kalau kita minumnya manis seperti nomor 2 dan 5, itu akan ngefek ke pastry cream kita. Ternyata yang nomor 5 telah dijadikan pastry cream menjadi sangat manis. Bisa nggak susunya dipakai? Bisa, tapi mungkin di pastry creamnya, di resepnya harus dikurangin gulanya. Lalu untuk yang nomor 1, it just nice gitu. Dari battle yang kita lakukan hari ini, pemenangnya adalah yang nomor 4. Nah, alasan-alasannya adalah karena dari tes yang awal kita lakukan, seperti visual, dia itu yang paling putih. Sehingga kalau kalian mau buat puding susu, dia yang paling appealing kalau menurut aku ya, dibandingkan yang warna yang agak lebih gelap. Untuk teman-teman kita yang suka susunya yang netral, mereka juga voting yang nomor 4. Lalu yang alasan ketiga, ketika dibuat pastry cream, dibandingkan yang brand-brand yang lain, dia tidak memberikan rasa manis tambahan yang jauh, dia tidak biasa aja, dan dia memberikan tambahan sensasi creamy kalau menurut kita, gitu loh. Jadi pilihan paling aman untuk pastry atau bakery, I think pilihannya jatuh ke nomor 4, dia yang paling aman. Tapi bukan berarti brand-brand lain nggak bisa dipakai ya, bisa. Cuma seperti nomor 2 dan nomor 5,
pas kita minum, pas kita buat puding, dia agak tricky karena dia ada tambahan rasa manis. Menurut aku kalau buat puding nomor 2, nomor 5 tuh enak banget gitu loh. Tapi sedangkan kalau misalnya nomor 2 dan 5 kalian buat puding susu karamel di mana tambahan saus yang lebih manis, mungkin agak tricky lagi. Kenapa? Karena manis ketemu manis mungkin nanti jadinya enek misalnya gitu. Tapi kalau brand-brand lain cocok kok buat puding boleh, buat pastry cream boleh. Yang nomor 1, 3, 4, dan juga 6 gitu. Semoga video battle kali ini bermanfaat. Saya Chef Loven, Abah.